Jangan lupa. Assalamualaikum sahabat Hasan, kali ini kita mau review singkat mengenai hotel and resort yang keren di Ciwidey loh. Parkirnya murah dan ada batas maksimal, namanya The Riam Riverside. Pasti udah gak pada asing lagi ya, tapi yang tahu dalamnya kayak gimana? Ini tuh satu-satunya tempat staycation di Ciwidey yang punya banyak wahana juga wisata alam di pinggir sungai. Pertama kita ulas hotelnya dulu ya, pas mau check-in itu udah ada protokol kesehatannya. Dari awal masuk, desainnya udah estetik dengan hiasan patung dan eksterior dari batu alam. Nah, lobinya ini luas dan ada banyak tempat duduknya. Sambil nunggu buat anak-anak, di sini ada mainan kuda-kudaan, jadi nggak bosen deh nunggunya. Di ujung lobi, ini ada balkon yang merangkap kafe. Sayangnya, sekarang lagi nggak operasional. Ini view-nya langsung alam dan sungai. Adem banget, guys. Wow. Dari atas ini kita bisa ngelihat gambaran umum secara keseluruhan dari objek wisata dan resortnya. Oh ya, di area hotel juga ada musola khusus yang nyaman dan luas. Setelah beberapa saat nunggu, akhirnya kita dapat kunci nih. Sekarang kita check-in aja ke kamarnya yuk. Ini dia jalan menuju kamarnya teman-teman, nuansa Bali, fresh and nature. Kali ini kita pesan kamar tipe standar melalui Traveloka dengan harga yang murah meriah banget, yaitu harga 300 ribuan. Meskipun tipe standar, tapi ini eksteriornya keren, kayak villa. Jadi sebelum pintu kamar itu ada pintu teras dulu. Nah, ini kesannya lebih private ya. Gerbangnya terbuat dari pintu kayu, atapnya atap rumbia ditambah pemanis tanaman hias pisang kalatea. Pas masuk, kamarnya lumayan luas sih, dari interior sebenarnya standar. Yang penting bersih dan wangi ya guys. Tipe standar ini, kelemahannya tanpa balkon, tapi kesan hijaunya tetap dapat kok. Karena ketika jendelanya dibuka, itu pemandangan dindingnya hijau karena ada tanaman rabat dolar. Amenitiesnya lengkap standar hotel. Ada meja, pemanas kopi, lampu tidur, dan lemari minimalis. Untuk kamar mandinya, ini toiletnya tipe duduk. Kemudian ada shower juga, dan setelah dicek air panasnya lancar ya. Nah, karena ada teras kamar, ini bisa juga buat santai-santai ya. Oke deh, berikutnya kita mulai review tentang wisata alamnya. Nah, kalau nginep di sini tuh kita udah termasuk tiket wisata alam juga, jadi nggak perlu bayar lagi. Untuk masuknya juga ada jalur khusus tamu menginap, wah eksklusif banget ya. Buat yang nggak nginap, kalian juga masih tetap bisa berkunjung dan wisata di sini. Tiket masuknya 30.000 per orang, itu udah include air minum dan free spot foto. Pas masuk dari area hotel itu langsung nemu cafe atau food court gitu. Dan makanan di sini view-nya langsung ngadep ke alam. Menunya lebih ke snack ya atau minuman. Harganya cukup murah meriah, mulai dari 10 ribuan. Cuma waktu itu banyak kedai-kedai yang belum buka. Nah, di sini juga ada live musiknya teman-teman. Buat yang suka nyanyi atau request lagu boleh kok. Tapi sini kita mau jelajah dan keliling tempat wisatanya. Tapi karena luas banget, kita ragu nih apa kesampaian semua nggak ya? Oke deh, spot pertama ini adalah rumah-rumah etnik mirip rumah Hanoi, Papua. Nah, atapnya pakai atap rumbia. Sebenarnya ini tuh dalamnya studio foto dan tempat memanah gitu. Ini salah satu jepretan fotonya. Yang kedua, ini ada rumah Indian dan bekakasnya. Jadi selain selfie, kamu juga bisa bermain peran sesuai tema ya. Deket situ ada gardu pandang yang view-nya keren langsung menghadap ke sungai. Nah, ini gardunya luas ya teman-teman. Dan sudut panjangnya menjangkau hampir sebagian besar wilayah wisatanya.
Selain sungai, dari gardu ini kita juga bisa lihat sawah dan perbukitan sekitarnya. Nah, ini sungainya cukup besar, arusnya ternyata cukup kuat. Kayaknya cuma enak buat dipandang ya, nggak buat dimain-mainin. Dari arah sini kelihatannya kita bakal menurun pada awalnya dan mendaki pada pulangnya. Pokoknya banyak spot fotonya. Sini juga ada taman unggas dan kelinci gitu. Nah, sekarang kita mulai menurunin nih ke lembah karena kebanyakan kelihatannya spot foto kerennya ada di bawah. Buat anak-anak harus dalam pengawasan orang tua karena aksesnya lumayan curam sih. Nah, kita udah sampai di taman luas juga playground dengan alas pasir putih pantai. Area lapang ini sering dipakai buat outbound, pameran, pesta kebun, atau acara olahraga seperti senam dan yoga. Ini kids friendly banget ya teman-teman. Ortunya bisa ngadem, anaknya senang main deh. Nah, ini juga ada area kayak panggung gitu, bisa dijadiin podium kalau ada event. Baba juga lagi nyoba-nyoba nyanyi tuh. Ya, kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tangan kanan kebalik ya. Bendera merah putih, hormat, gerak. Kanan hormat. Berikutnya ada beberapa kandang-kandang burung dan dari petunjuknya sih ada mini zoo, cuma nggak sempat kita kunjungin. Ini dia akses menuju sungai, tangganya cukup estetik ya, bentuknya kayak heksagonal gitu. Nanti di beberapa spot itu ada petunjuk arah, jadi walaupun wilayahnya luas, jangan takut kebingungan. Nah, banyak banget kan pilihan wahananya, harus nyiapin tenaga dan waktu yang cukup lama kalau mau nyobain semuanya. Teman-teman, ini dia sungai yang jadi ikon resort ini. Sungainya besar, arusnya cukup deras, terutama karena musim penghujan. Kayaknya ini bisa dipakai untuk rafting atau arung jeram gitu, cocok ya. Kalau musim penghujan, airnya jadi agak keruh karena membawa endapan sedimen sepanjang jalur sungai. Habis itu, kita lanjut jalan-jalan dan melalui gerbang yang mirip gapura-gapura di Bali gitu. Ikon lain yang populer di tempat ini tuh adalah jembatan gantung yang terbuat dari bambu dan rotan ini. Banyak orang bersuap foto di sini loh. Di sini juga ada sawah-sawah kecil, juga dekorasi rotan yang persis suasananya kayak di Bali. Ini dia foto-foto kita lainnya. Jalan dan tempat duduk di sini juga didesain network dengan material utama berupa kayu dan batu. Nah, teman-teman, ini dia kondisi hotel di malam hari. Kayak lampunya cukup maram, bikin suasananya jadi adem dan romantis ya. Wah, lagi main kembang api. Sejauh ini seru banget ya, meskipun tadi banyak wahana yang gak sempat kita kunjungin karena keburu sore. Kita mau pergi sarapan tapi harus naik mobil karena restonya jauh. Yuk masuk. Pagi teman-teman, sekarang kita udah mau siap-siap sarapan nih. Uniknya lokasi restonya itu terpisah dari hotel, jadi kita pilih naik mobil ya, karena kalau jalan kaki itu agak jauh. Ini dia tempat sarapannya teman-teman. Nah, di sampingnya ini ada musola, ini berbentuk panggung dengan bambu dengan atap rumbia. Resto ini juga berkonsep wild and nature. Jadi eksterior dan interiornya tuh kayak bangunan-bangunan di tengah hutan, ada lukisan dan pernak-pernik binatang juga. Dan untuk tipe sarapannya di sini buffet ya. Untuk anak di atas 4 tahun itu ada biaya tambahan sebesar 40.000. Enaknya sarapan di sini kita bisa lihat pemandangan, dengerin suara gemericik air sungai, dan juga sambil menghirup udara segar pastinya.
Nah, Bunda bakal review secara lebih spesifik mengenai cafe ini di video yang lain ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tekan bunyi loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video kita berikutnya. Habis sarapan, sayang banget dah kalau kita nggak nyoba berenang di kolam renangnya. Meskipun cuaca dan airnya dingin, tapi anak-anak tetap mau berenang. Main air maksudnya. Kolamnya private gitu, jadi agak mojok karena khusus diperuntukkan buat tamu hotel aja. Kasian pakai baju Kak. Allah menciptakan beragam ciptaannya agar kita berpikir dan mengambil pelajaran darinya. Melihat tanda kekuasaannya, semoga kita jadi hamba yang semakin beriman dan bertakwa. Sekian dulu review kita kali ini ya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.